Adik-adik yang terkasih, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita mengimani dengan iman bahwa kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini didasarkan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih oleh karena kebaikan Tuhan sehingga kami boleh kembali lagi untuk beribadah bersama-sama. Tuhan, kiranya Engkau pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya. Tuhan pimpin kami dan Tuhan sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, pada pagi hari ini, Rasul Edward mau mengajak kalian untuk memuji Tuhan, berani tampil beda. Nah, adik-adik, kalau orang di luar sana banyak melakukan kejahatan, banyak melakukan dosa, tetapi kita mau berani tampil beda. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Yuk, ikutin gerakannya Rasul Edward ya. Semuanya berdiri dong ya. Kita menyanyikan pujian, berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi, saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Wah, adik-adik, melalui pujian ini kita mau sama-sama berani tampil beda. Karena apa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita mau melakukan kehendak Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita memasuki firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan bahwa kalau kita anak-anak Tuhan, kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak mau hidup memuliakan nama Tuhan. Kita selalu terus melakukan dosa. Jangan ya, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Yuk kita menyanyikan pujian menyenangkan hati Tuhan dari KPPK 279, bait yang pertama dan yang kedua. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan tiap waktu menyenangkan hati Tuhan. Inilah doaku. Asal Tuhan kuatkan
ku mau setia selalu. Bait yang kedua ya. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan tiap waktu, menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Lesti Ivana. Sebelum kita mendengarkan cerita hari ini ya, kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami masih boleh belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Dan tolong kami Tuhan supaya kami boleh belajar firman Tuhan dengan baik hari ini. Kami boleh mendengar dengan fokus, kami boleh mengerti firman Tuhan. Tolong Lesti juga yang menyampaikan supaya kami semua boleh mendapatkan berkat dari firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, ya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, kalian pernah nggak diganggu oleh teman kalian? Wah, pasti pernah ya. Nah, bagaimana perasaan kalian kalau kalian diganggu sama teman kalian? Wah, mungkin ada yang bilang ya, aku jengkel loh, aku dongkol sama orang itu ya. Jengkel rasanya. Wah, kok bisa ada orang-orang yang suka usil, suka ganggu orang seperti itu ya. Kemudian, kalian pernah lihat berita nggak? Nah, apa berita yang lagi rame belakangan ini ya? Itu lihat di berita itu ada perang ya, perang antara Rusia sama Ukraina. Kemudian juga ada berita yang lain ya, lihat ada berita perampokan, berita penipuan, wah banyak sekali. Kenapa ya kejahatan-kejahatan itu bisa terjadi di dunia ini? Ada yang tahu nggak kenapa? Nah, itu semua karena dosa ya, karena manusia sudah terjatuh dalam dosa, maka timbullah kejahatan yang sedemikian rupa itu. Nah, sekarang Lesti ingin kalian membuka Alkitab kalian di Kejadian pasal 3. Yuk dibuka Alkitabnya. Nah, hari ini ya Lesti mau ajak kalian nih baca Kejadian pasal 3. Nah, di Kejadian pasal 3 itu ini ya, peristiwa tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Nah, waktu itu ya, suatu hari Hawa itu sedang berjalan-jalan di Taman Eden. Kemudian ya, si ular ini dipakai oleh iblis ya untuk menggoda Hawa. Ular ini ya ngomong sama Hawa begini. Halo Hawa. Wah, ini ya Allah pasti berfirman, semua buah pohon dalam taman ini tidak boleh kamu makan buahnya, bukan? Nah, Hawa bilang, boleh kok gitu ya. Semua buah pohon di taman ini tuh boleh kami makan. Tapi ya tentang pohon yang ada di tengah-tengah taman itu loh. Ya, itu buahnya ya. Tuhan bilang buahnya itu jangan kamu makan atau kamu raba buah itu. Nanti kamu mati. Itu ya Hawa bilang begitu. Terus ular bilang, oh tidak ya. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi Allah itu tahu kalau kamu makan buah itu, nanti matamu akan terbuka. Kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Wah, Hawa kaget ya. Terus dia mikir-mikir gini. Dia lihat, iya ya, kayaknya buah itu enak loh. Ya, terus buah itu juga bisa memberi pengertian gitu. Gimana kalau aku coba aja ya?
Gitu. Terus dia ambil buah itu, terus dia makan. Wah, enak ternyata. Dikasihnya ke Adam, ke suaminya. Suaminya juga makan juga buah itu. Nah, disitulah manusia jatuh ke dalam dosa. Padahal Allah berfirman apa? Semua buah semua buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Tapi buah pohon yang ada di tengah-tengah taman tidak boleh dimakan. Sebab pada hari kamu makannya kamu akan mati ya. Tuhan nggak bilang nggak boleh diraba loh ya. Tapi entah bagaimana Hawa bisa menyimpulkan hal itu. Nah, ternyata Hawa ini digoda oleh iblis ya melalui ular itu, dan dia tergoda. Dia melanggar perintah Allah. Dia jatuh ke dalam dosa. Kemudian Adam pun juga nuruti ya, dia juga ngikuti apa yang Hawa perbuat, dia juga makan. Ya, akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, anak-anak, kalian sebenarnya tahu nggak apa itu dosa? Kalian pernah main panahan nggak? Panahan, ya, archery. Nah, kalau di main panahan itu, kalian tentu tahu ya, ada sasaran. Ya, ada yang biasanya bentuknya lingkaran itu, lingkaran ya, ada gambarnya lingkaran. Terus ada titik tengahnya. Nah, titik tengahnya itu ibaratnya kayak sasaran yang paling tinggi nilainya gitu ya. Nah, terus kalian kalau manah kan bisa ada yang pas nih di titik tengahnya gitu, ada yang melenceng sedikit, ada yang melenceng jauh gitu ya. Nah, dosa itu kalau ibaratkan tuh seperti itu ya. Kalau kalian mau taat perintah Tuhan tuh kalian harus memanah tepat ke tengahnya itu. Nah, kalau kalian meleset ya, melesetnya dikit aja meleset, nah itu kalian sudah dianggap berdosa ya. Kalian berdosa, meleset dari sasarannya, kalian tidak bisa mematuhi perintah Allah, itu kalian berdosa. Nah, melesetnya sedikit sama melesetnya jauh sama aja ya. Jadi tidak ada yang namanya dosa kecil, dosa besar, itu tidak ada. Dosa itu lebih seperti status ya. Adanya ya berdosa dan tidak berdosa gitu. Nah, jadi itu pengertian dosa. Kalian perlu belajar dulu. Kemudian, nah, ketika dosa ini masuk ke dalam kehidupan manusia ya, itu berpengaruh kepada semua keturunannya. Jadi kita ini sudah punya dosa turunan karena Adam dan Hawa berdosa. Ketika kita dilahirkan, kita ini manusia berdosa semuanya. Nah, juga ada dosa yang kita lakukan sendiri ya, dengan perbuatan-perbuatan kita, dengan pikiran kita, itu kita juga bisa berdosa. Jadi dosanya itu ada dua macam ya, dosa turunan dari Adam dan Hawa dan dosa yang kita lakukan sendiri. Nah, karena dosa ini hubungan Allah dan manusia itu menjadi rusak. Dosa ini itu merusak ini ya, hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan ciptaan. Nah, yuk dibuka lagi Alkitabnya. Kalian lihat di ini ya, ayat 12. Nah, di ayat 12 Kejadian 3 ayat 12, kalian bisa lihat di situ. Waktu ditanya sama Tuhan, itu Adam itu menyalahkan Hawa. Loh, ini loh yang kasih aku buahnya ya, maka aku makan gitu ya. Terus Tuhan tanya ke Hawa, "Loh Hawa, gimana ini?" gitu ya. "Oh, ini loh, aku ini digodain sama ini, diperdaya sama ular ini loh, makanya aku jadi makan," gitu. Nah, di sini kalian lihat mereka tuh mulai saling menyalahkan. Nah, disitulah hubungan dosa ini merusak gitu ya, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama, dan hubungan manusia dengan ciptaan. Nah, dosa ini mendatangkan hukuman. Nah, apakah hukumannya itu ya? Nah, Tuhan itu menghukum ular dengan kutukan ya. Nah, itu dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanah yang engkau akan makan seumur hidupmu. Kemudian Hawa juga dihukum ya. Susah payahmu saat mengandung akan sangat banyak ya. Makanya kalau perempuan mengandung hamil itu ya, hamil itu kan banyak sekali ya, sakit di sini, sakit di situ gitu ya. Melahirkan juga sakit gitu. Nah, itu adalah hukuman karena dosa. Kemudian Tuhan juga memberikan hukuman kepada Adam. Nah, Adam tuh harus bersusah payah mencari makanannya. Nah, dia harus bekerja keras dan bersusah payah untuk mendapatkan makanannya. Nah, disitulah Tuhan memberikan hukuman kepada manusia dan juga kepada ular itu. Kemudian kalau kalian perhatikan ya,
Tuhan itu membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia ini. Karena ketika mereka makan buah pengetahuan itu, mereka melihat, wah aku telanjang, aku malu gitu ya. Gak berani, maksudnya mereka merasa tidak nyaman. Akhirnya Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang. Apa artinya? Berarti kan ada binatang yang harus dikorbankan karena dosa manusia itu. Nah itu ya, jadi dosa itu efeknya bisa kemana-mana. Nah, kemudian kalian juga harus lihat di ayat 15. Coba dibuka Alkitabnya, Kejadian 3 ayat 15. Nah, di situ karena kejatuhan manusia dalam dosa, Tuhan membuat rencana keselamatan. Ya, jadi dari keturunan manusia ini ya, Tuhan akan mempersiapkan juru selamat ya, yaitu Tuhan Yesus. Kalian tentunya tahu kan ceritanya dari Yusuf dan Maria yang dipilih menjadi keluarga Yesus. Nah, di situ Yesus dilahirkan dan dia menjadi juru selamat bagi manusia. Nah, di situ Tuhan juga sudah bilang bahwa akhirnya si iblis ini akan kalah ya. Jadi keturunan dari manusia ini akan meremukkan kepalamu ya, kepalanya si iblis ini, sedangkan keturunanmu akan meremukkan tumitnya. Nah, berarti kan yang keturunan manusia ini yang menang ya. Jadi Tuhan Yesus itu dia lahir untuk kita, dia mati menanggung dosa kita, tapi dia juga bangkit ya, menang atas maut. Nah, kita jadi punya harapan karena Tuhan Yesus sudah bangkit menang melawan dosa. Nah, ini adalah suatu anugerah Allah yang sangat indah ya, sangat besar buat kita. Anugerah yang gratis tapi tidak murahan ya, karena kalau kita disuruh bayar pasti kita nggak sanggup ya. Nah, itu anak-anak kita juga harus mengingat bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan itu juga mempersiapkan rencana keselamatan. Mungkin kalian ada yang berpikir begini, kenapa sih ya kok Tuhan itu menciptakan buah pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, terus dilarang dimakan, kenapa gitu ya? Kenapa kok enggak? Pohon itu sudah nggak usah ada aja gitu loh, biar manusia itu nggak usah jatuh ke dalam dosa, ya nggak? Nah, jadi begini anak-anak, Tuhan menciptakan manusia ya, kalau kalian ingat cerita loh seminggu lalu, itu dengan akal budi ya, dengan hikmat. Dan manusia itu punya kehendak bebas untuk memutuskan. Tuhan itu tidak menciptakan kita seperti robot yang disuruh pasti mau ya, diprogram. Kalau kamu disuruh A ya lakukan A, disuruh B ya lakukan B. Tidak seperti itu. Tuhan menciptakan manusia itu sebagai manusia, makhluk hidup yang punya hikmat, akal budi, bisa berpikir dan bisa menentukan, membuat keputusan, menentukan kehendaknya, membuat keputusan ya. Nah, dari situ Tuhan ingin manusia itu taat kepada Tuhan ya. Jadi tidak seperti robot yang diprogram, tapi oleh kehendaknya sendiri manusia ini taat kepada Tuhan. Tuhan ingin kita mempunyai karakteristik yang seperti itu. Nah, oke, sekarang kita mau ayat hafalan dulu. Ayat hafalan kita diambil dari Efesus 2 ayat 10a dan b. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, kalau ingat ayat hafalan ini ya, lo ingat lagunya nih. Sebenarnya lagunya untuk Efesus 2 ayat 10 ya, tapi nggak apa-apa, kita belajar untuk lebih mudah menghafalkan ayat hafalan ini. Nih ya, lagunya seperti ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau kita hidup di dalamnya. Ia mau kita hidup di dalamnya. Ia mau kita hidup di dalamnya. Karena kita ini buatan Allah. Ya, semoga lagu itu membantu kalian menghafalkan ayat hafalan kita hari ini ya. Efesus 2 ayat 10a dan b. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami belajar tentang peristiwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Tuhan, kami juga belajar bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah merancangkan rencana keselamatan.
Dan Tuhan memberikan anugerah keselamatan untuk semua orang secara gratis. Tuhan, tolong kami ya Tuhan, satu persatu Tuhan. Untuk kami, bagi kami yang masih belum percaya kepada Tuhan, Tuhan tolong bicaralah kepada kami, kepada hati kami Tuhan, supaya kami boleh membuka hati kami untuk menerima Yesus sebagai Juru Selamat kami juga. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau memberikan persembahan bagi Tuhan. Yuk adik-adik, persembahannya dipersiapkan dan mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Adik-adik yang terkasih, ibadah kita pada pagi hari ini sudah mau selesai. Mari adik-adik kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, mulai dari saat ini dan sampai selama-lamanya, dan sampai Yesus Kristus datang kedua kalinya. Amin. Nah, adik-adik, ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Nah, sebelum selesai sekolah minggu kita pada pagi hari ini, Lase Edward mau memberikan pengumuman nih. Apa ya pengumumannya? Nah, adik-adik, Lase Edward mengajak adik-adik semua, yuk semuanya, kita mengikuti ibadah onsite di gereja kita, yaitu di mana? Di GKA Gloria Pacar. Yuk, kita ibadah bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama, memuliakan nama Tuhan, dan terlebih-lebih mendengarkan firman Tuhan. Oke? Lase Edward mengajak adik-adik semua untuk ibadah onsite di sekolah minggu GKA Gloria Pacar. Nah, adik-adik, jangan lupa juga untuk membagikan link video ibadah ini kemana? Ke teman maupun ke saudara kalian. Supaya apa? Supaya mereka mendapatkan berkat yang sama daripada Tuhan. Happy Sunday, God bless you, bye-bye.